Sekarang Profesor Rocky Gerung. Makin susah diundang sekarang. Andre pernah nggak mengalami peristiwa mendebarkan di zaman Orde Baru? Jadi orang itu, dia ingat apa yang dia alami secara real. Tapi kalau saya ceritakan sesuatu yang tidak kamu alami, kamu hanya bisa bayangkan. Setiap minggu, saya di LBH dulu, penasehat politik Buyung Nasution. Setiap kali kita diskusi, datang polisi dari Kramat 5, dulu polisi dan tentara masih sama, Kremlin kita sebut. Dia masuk ke ruang diskusi, ada Malik. Dia naik di atas meja dan dia bilang, demi undang-undang saya bubarkan diskusi ini. Orde Baru pakai demi undang-undang. Dia sah bubarin itu. Undang-undangnya subversif memang. Tapi dia pakai undang-undang. Kalau sekarang rektornya ditelepon, jangan terima Rocky Gerung untuk diskusi itu. Anda lihat. Jadi kalau Anda bilang Jokowi merawat demokrasi, Jokowi tiba ketika Indonesia udah demokratis, Saudara Andre. Jokowi nggak ada di mana-mana ketika Anda di Uber-Uber itu. Jadi bagaimana mungkin Anda bilang Jokowi sedang merawat demokrasi? Dia memberantakkan demokrasi, itu intinya. Ada pepatah bilang begini, we choose joy and sorrow long before we experience them. Kita memilih kegembiraan atau kesusahan jauh sebelum kita mengalaminya. Kalimat itu, Anda tahu kalimat itu siapa yang ucapkan? Yang ucapkan itu adalah Gibran, yang nama depannya Kahlil. Jadi bagi Kahlil Gibran, pikiran itu udah memilih lebih dahulu sebelum dia mengalaminya. Jokowi di pikirannya sudah memilih jadi otoriter sebelum dia mengalaminya. Sebelum dia menjalankannya. Itu yang namanya authoritarian personality. Ide untuk memperpanjang masa jabatan itu adalah authoritarian personality. Ide untuk menambah masa jabatan itu adalah ide authoritarian personality. Ide untuk menjadikan Gibran calon wakil presiden itu adalah authoritarian personality. Dia udah memilih sebelum dia lakukan bahkan. Begitu cara melihat otoritarianisme, Saudara Andre. Jadi kalau Anda sebut-sebut dari awal bahwa ya ini ya Jokowi ya demokratis. Lo otaknya itu dari awal otoritarian. Itu dasarnya. Hitler menyembunyikan kebengisannya sebelum jadi pemimpin. Hitler dipilih secara demokratis. Itu pentingnya belajar sejarah, Saudara Andre itu. Pengetahuan Anda kurang sekali soal demokrasi itu. Iya, saya mau terangkan itu. Jadi hentikan segala macam cawek-cawekmu itu. Akan kelihatan Anda dungu kelihatannya tuh. Serius saya katakan itu. Ini akan pengaruhi. Kalau Anda masih begini terus saya kampanye di wilayah Anda di Padang itu. Jangan pilih Andre. Karena dia tidak setajam pikiran Sultan Syahrir. Tidak setajam pikiran Natsir. Tidak setajam pikiran Buya Hamka. Itu masalahnya. Saya lanjut sedikit ya. Ya tapi you gak ngerti itu isi demokrasi itu. Itu soalnya. Memang Indonesia nggak ada dinasti. Karena semuanya dipilih. Oh iya, dinasti itu darahnya biru. Yang sekarang bukan dinasti. Karena darahnya kotor. Kotoran itu ada di pikiran Pak Jokowi dari awal. Semua yang kita pernah bayangkan itu akhirnya ditemukan faktual oleh majalah Tempo. Semua yang kita janjikan sebagai perubahan dibatalkan oleh gerakan mahasiswa yang dengan satu kalimat kami muak. Anda mau uji dengan apa prinsip kami muak itu? Jadi ini bagian di mana bangsa ini, kalau kita sebut apa sebetulnya yang terjadi, this is the beginning of the end. Awal dari berakhirnya. Tapi Anda katakan Jokowi masih elektabilitasnya tinggi, Jokowi masih likability-nya 80%. Ya sama kayak Lilin. Lilin itu sebelum dia mati, dia menyala terang. Gitu. Peng, mati. Itu poinnya tuh. Jadi saya bukan mau uji, saya mau beritahu bahwa kalau kita sembunyikan soal-soal yang tadi etik itu, kita masuk dalam tukar tambah. Machiavelli bilang begini, kebusukan kekuasaan bukan pada penggunaan fisik kekuasaan, tapi pada pengkhianatan itu, pada penipuan. Itu semua soft powernya Jokowi. Jokowi nggak datang seperti Soeharto bilang, I'll cover you, gua gebuk lu. Enggak. Dengan senyap dia lakukan pengkhianatan, pengkhianatan pada Ibu Mega, pengkhianatan pada bangsa ini, pengkhianatan pada emak-emak. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN. Dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena gak bisa makan. Padahal orang ini
setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmunya Jokowi. Membujuk orang supaya tidak produktif, supaya tidak pinter. Bagian besar mereka yang nunggu BLT itu adalah pemilih yang tidak tamat kelas 7. Bagaimana mungkin kita bicara hal-hal yang normatif, etik pada pemilih yang 80% dari pemilih Indonesia itu tidak tamat kelas 7, artinya tidak tamat SMP. Mereka menunggu serangan fajar, mereka menunggu BLT. Itu bengis namanya. Zaman Pak Harto kurang ajar. Dia suruh konglomerat eksploitasi sumber daya. Berapa persen yang balik ke negara? 35%. Zaman SBY berapa persennya balik ke negara? 27%. Zaman Jokowi berapa persennya balik ke negara? 6%. Itu bengis namanya itu. Hak saya untuk dapat keadilan. Hak mak-mak untuk dapat nutrisi. Supaya anak-anaknya punya masa depan, tidak mengalami stunting. Dibatalkan oleh Jokowi melalui proyek-proyek infrastruktur yang gak ada gunanya tuh. Tadi saya baca di koran. Gubernur DKI bilang begini. ASN, kalau Anda malas, saya kirim ke IKN. Jadi IKN itu tempat pembuangan, tempat penghukuman. Jadi Anda bayangkan seluruh literasi, narasi dari rejim Jokowi itu buruk, minus bahkan. Tidak mengajarkan impian, kenyataan yang dibikin oleh Jokowi. Di mana IKN itu bagus? Ada, di mana? Di laptopnya Jokowi itu. Itu dasarnya. Jadi saya mau terangkan ini untuk memberitahu bahwa yang disebut otoritarianisme tidak harus melalui keadaan yang Anda lihat. Kenapa Presiden Soeharto otoritarian? Ya karena dia rejim militer. Ini rejim demokratis tapi memakai ide politik untuk mengatasi kemandekan ambisi dia itu. Itu datang dari pikiran yang otoritarian itu. Saya ingin beri semacam gambaran bahwa perubahan politik dalam keadaan semacam ini, di dalam keadaan ada pembusukan institusi, political decaying, harus kita bayangkan juga terjadi di luar sistem elektoral. Itu kira-kira yang dimaksudkan oleh Ibu Mega. Kalau saya mau teruskan logika Ibu Mega. Ibu Mega tidak bicara buat Pak Jokowi, tidak bicara buat Gerindra, tidak bicara buat macam-macam. Dia bicara untuk merekatkan kembali Wong Cilik. Karena cuma itu ingatan publik terhadap PDIP. Dianiaya oleh rejim otoriter. Sekarang Wong Cilik nggak bisa bayangkan otoritarisme itu lagi. Karena Wong Cilik nunggu BLT-nya Jokowi. Itu soalnya. Jadi Ibu Mega recovering our past history. Untuk menerangkan bahwa ada jenis otoritarian mirip Orde Baru yang bahkan lebih berbahaya. Karena dia menyelundup secara hegemoni, secara sublim ke dalam benak rakyat Indonesia. Benak Wong Cilik yang ditipu selama 9 tahun. Bukan cuma Wong Cilik yang ditipu. Kelas menengah juga ditipu. Dan kelas menengah akhirnya menangis di depan TV karena sadarnya telat. Saya mau terangkan ini bukan dalam upaya untuk mengadu domba Orde Baru, Orde Lama. Tetapi supaya kita paham bahwa kemampuan kita secara intelektual dibatalkan oleh Jokowi sehingga bahkan untuk mengerti demokrasi dari orang semacam Andre gagal dia pahami itu. Sekali lagi saya nggak ada problem dengan Anda. Saya punya problem dengan cara membaca sejarah. Terima kasih. Saya memang Bang Rocky ya tidak setajam Muhammad Nasir, Muhammad Yamin, Buya Hamka yang abang sebutkan tokoh-tokoh besar Sumatera Barat. Betul. Tapi bang, saya pertanggungjawabkan jabatan saya sebagai anggota DPR. Gak bisa begitu. Sebentar bang. Standar kita adalah Nasir, Hatta, Syahrir. Kalau dari bawah itu Bang. Anda pergi dari Sebentar. demokrasi.